Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Novia Saputri, NPM 2213025027 dari Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Dan moto hidup saya adalah jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi, dan intinya jangan menyerah. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTP basis data. Untuk materi yang pertama di sini ada Data Definition Language atau DDL. Di sini kita harus membuat dua database, kemudian hapus salah satu database, kemudian buat tabel data underscore MSH yang berisi nomor, nama, alamat, dan email. Kemudian menampilkan struktur tabel, mengganti nama tabel, menambah field pada tabel, dan menghapus field pada tabel. Langsung aja yang pertama, buka examnya. Kemudian jalankan Apache dan MySQL dengan klik Start. Kemudian ke command prompt. Yang pertama ketik perintah cd spasi c exam MySQL ini. Atau sesuai dengan penyimpanan dari examnya, kemudian enter, ketik perintah lagi MySQL min urut. Nah, ini perintah MySQL min urut untuk mengkoneksikan ke MySQL-nya. Kemudian kita enter, maka akan muncul welcome to the MariaDB monitor. Ini sudah berhasil dikoneksikan. Kemudian yang pertama kita ketik perintah show database. Nah, muncul kayak gini. Kemudian untuk membuat database kita ketik perintah create database. Nah, kemudian spasi nama database yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat dua database, yaitu yang pertama database penerima beasiswa. Perintahnya create database spasi penerima beasiswa, jangan lupa titik komanya. Kemudian karena kita akan membuat dua database, ketik lagi perintah create database. Di sini saya membuat database peserta varsity, kemudian titik koma, kita enter. Nah, kita ketik perintah show database. Nah, show database ini untuk menampilkan database yang sudah dibuat tadi. Di sini ada penerima beasiswa, kemudian ada peserta LCT. Kemudian untuk menghapus database, kita ketik perintah drop database, spasi nama database yang akan dihapus. Di sini saya akan menghapus penerima beasiswa. Jangan lupa titik komanya, kemudian enter, ketik perintah show database lagi. Yang ini untuk memastikan bahwa database yang dihapus itu sudah terhapus. Nah, di sini sudah nggak ada yang penerima beasiswanya, tinggal yang peserta LCT. Kemudian untuk membuat tabel dari identitas dari database, kita pertama klik use peserta LCT, karena kita akan membuat tabel identitas dari database peserta LCT. Kemudian enter, kita ketik create tabel identitas, buka kurung, enter. Nah, isinya di sini ada nomor, nama, alamat, dan email. Perintahnya integer numerasi 3 primary key, koma, enter. Kemudian nama pacar saya isi 23, koma, enter. Alamat pacar ini 23 juga, koma, enter. Email pacar sama 23 juga,
kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jika sudah begini maka berhasil. Kemudian untuk menampilkan struktur tabel yang sudah dibuat ini tadi, kita ketik perintah desk identitas, titik koma, enter. Maka muncul tabel yang sudah dibuat tadi dengan field nomor, nama, alamat, dan email. Kemudian kita rename tabel identitasnya menjadi data underscore msh dengan perintahnya rename tabel identitas to data msh. Jangan lupa titik komanya, kemudian kita enter. Nah, untuk memastikan bahwa tabelnya sudah diganti, kita ketik perintah lagi desk data underscore msh. Kenapa di sini desk data msh? Karena untuk menampilkan struktur tabelnya sudah kita ganti nama tabelnya itu menjadi data underscore msh, bukan tabel identitas lagi. Kemudian enter, maka muncul dari tabel data mahasiswanya. Selanjutnya kita menambahkan field pada tabel data mahasiswa ini dengan ketik perintahnya alter table data msh add. Di sini saya akan menambahkan field yaitu umur dengan varcharnya 2. Jangan lupa titik komanya, kemudian enter. Next data. Nah, kita ketik perintah desk data underscore msh ini untuk memastikan bahwa field umur ini sudah ditambahkan ke tabel. Nah, di sini terdapat fieldnya field baru umur, berarti datanya sudah masuk. Kemudian untuk menghapus field pada tabel, kita ketik perintah alter table data underscore msh drop. Nama drop spasi nama field yang akan dihapus. Di sini saya akan menghapus field umur, titik koma, alter table data msh, kemudian enter. Nah, untuk memastikan bahwa fieldnya sudah terhapus, maka kita ketik perintah desk data underscore msh, titik koma, enter. Nah, di sini field dari umur itu sudah terhapus. Nah, untuk materi yang kedua itu ada data manipulation language atau DML, berupa membuat database, kemudian membuat tabel dengan field nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Kemudian menampilkan struktur tabel, memasukkan data pada tabel, memperbarui isi data, misal mengubah nama yang ada dalam tabel, menghapus data yang diinginkan dalam tabel, dan yang terakhir menghapus keseluruhan data dalam tabel. Pertama, saya akan membuat database, yaitu database peserta seminar. Dengan perintahnya create database, kemudian show database. Nah, show database ini untuk memastikan bahwa database yang dibuat tadi sudah ada. Di sini ada peserta seminar. Kemudian untuk membuat tabelnya, ketik perintah di sini ada list peserta seminar karena akan membuat tabel dari database peserta seminar.
kemudian create table identitas, buka kurung, enter. Untuk fieldnya itu yang pertama ada nomor, kemudian ada nama, alamat, email, nomor telepon, dan yang terakhir gender. Tutup kurung, tutup koma, enter. Kemudian ketik perintah next identitas. Nah, next identitas ini untuk menampilkan struktur tabel yang sudah dibuat. Nah, di sini fieldnya ada nomor, nama, alamat, email, nomor telepon, dan gender. Selanjutnya, untuk memasukkan data pada tabel yang sudah dibuat, ketik perintah insert into identitas values. Dalam kurung isi datanya. Nah, yang data pertama ada nomor, kemudian nama, setelah itu alamat. Setelah alamat email, nomor telepon, dan yang terakhir gender. Titik kurung, titik koma. Data yang kedua, gendernya. Data yang ketiga, kemudian gendernya. Nah, data yang keempat,
Kemudian data yang kelima atau data terakhir saya masukkan setelah semua data dimasukkan, kita ketik perintah select bintang from identitas. Nah, sel from identitas ini untuk menampilkan data yang sudah dibuat pada tabel. Tadi saya membuat ada 5 data, kemudian di sini ada nama, alamat email, nomor telepon, dan gender. Selanjutnya, untuk memperbarui atau mengupdate data yang sudah ada, contohnya di sini saya memperbarui data alamat dan juga nama. Yang pertama, untuk memperbarui data alamat dengan perintahnya update identitas set alamat. Karena akan memperbarui alamat, di sini saya mengganti alamatnya menjadi Pulung Kencana, where di mana data yang alamat sebelumnya itu Pulung, titik koma, dengan enter. Nah, untuk memperbarui data nama dengan perintahnya update identitas set nama. Di sini saya akan memperbarui namanya menjadi Niken Ayu Puspita. Nah, di mana nama awalnya itu Niken Ayu. Titik koma, kita enter. Setelah itu ketik perintah sel bintang from identitas untuk memastikan data telah diperbarui. Nah, di sini tadi namanya Niken Ayu menjadi Niken Ayu Puspita, kemudian alamatnya Pulung menjadi Pulung Kencana. Selanjutnya, untuk menghapus data yang ada pada tabel ini, misalkan di sini saya akan menghapus data pada nomor 5 ini. Perintahnya delete from identitas ya. Karena saya akan menghapus data pada nomor 5, maka perintahnya where 0 sama dengan 5. Titik koma. Kemudian ketik perintah select bintang from identitas untuk memastikan data yang akan dihapus itu sudah terhapus. Nah, di sini data nomor 5-nya udah nggak ada, berarti udah terhapus. Selanjutnya yang terakhir itu menghapus keseluruhan data pada tabel ini. Perintahnya delete from identitas. Titik koma. Nah, kemudian ketik perintah lagi select bintang from identitas. Select from identitas ini untuk memastikan bahwa datanya itu sudah terhapus. Di sini ada tulisan empty set, yang berarti data pada tabel sudah terhapus secara keseluruhan. Nah, materi yang ketiga itu Data Control Language atau DCL.
Di sini ada grant untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Kemudian revoke untuk membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Kemudian commit untuk menetapkan penyimpanan database. Dan yang terakhir rollback untuk membatalkan penyimpanan database. Di sini udah ada database, kemudian ketik perintah use nama database-nya. Di sini saya menggunakan anggota school, enter. Kemudian sebelumnya kita buat dulu usernya. Perintahnya create user, identify by passwordnya. Enter. Nah, jika sudah, untuk menampilkan dan memastikan user sudah terbuat, ketik perintahnya select user, host from mysql.user, enter. Dan di sini sudah terbuat usernya yaitu Bella. Kemudian masuk ke perintah grant, yaitu untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Perintahnya grant select on nama database-nya, kemudian titik bintang to nama usernya. Titik koma, enter. Nah, lalu untuk menampilkan grant yang dibuat, ketik perintah show grant for nama user. Enter. Nah, di sini udah ada. Kemudian masuk ke perintah revoke, yaitu untuk membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Menggunakan perintahnya yaitu revoke select nama dari database-nya from. Nah, di revoke ini nggak perlu pakai ketik. Di sini kurang titik bintangnya. Kasih titik bintang di sini. Kemudian jika sudah, untuk menampilkan pembatalan hak aksesnya berhasil atau tidak, perintahnya itu sama kayak yang atas, yaitu yang show grant for nama dari usernya. Kita enter. Nah, di sini udah nggak ada grant select on-nya, berarti udah berhasil. Selanjutnya untuk perintah yang commit, sebelumnya buat dulu data pada tabel identitasnya. Perintahnya insert into identitas value. Masuk into identitas value, kemudian enter. Ketik perintahnya itu commit. Nah, commit ini untuk menetapkan penyimpanan database. Bisa juga diatur menjadi set auto commit sama dengan on.
dari off. Kemudian select auto commit untuk menampilkannya. Nah, di sini muncul 1 berarti berhasil. Kemudian bisa juga set auto commit tapi yang off untuk mematikan penyimpanan otomatis. Dan enter. Select auto commit lagi untuk menampilkan. Di sini muncul 0 karena dia sudah di off kan. Setelah itu masukkan data lagi pada tabel identitas. Perintahnya yang insert untuk identitas falus kita ganti di sini menjadi 3 dan namanya menjadi kelasnya kita ulang lebih enter. Kemudian select from identitas. Nah, di sini ada tabel identitasnya, ada 3. Setelah itu masuk ke perintah rollback. Rollback ini kita enter. Kemudian select from lagi. Nah, ketika udah di rollback, kemudian ditampilin lagi, data terakhir itu nggak tersimpan di sini. Karena perintah rollback itu untuk membatalkan penyimpanan dari database-nya. Sudah selesai, kemudian kita exit. Nah, muncul tulisan baik. Kalau udah selesai, jangan lupa diklik stop di Apache sama MySQL pada examnya. Nah, pesan dan saran dari aku, jangan lupa untuk memperhatikan perintah, terus tanda baca kayak petik, koma, titik koma. Pokoknya kalau ngetik yang teliti, dia nggak ada typo, terus nggak error. Satu lagi, kalau udah selesai menjalankan program di command prompt-nya, jangan lupa klik stop Apache sama MySQL-nya di exam. Soalnya kalau dibuka lagi ketika kita menstopnya itu nggak benar, bakalan error waktu dijalankan kembali. Oh ya, ada pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga nilai bagus untuk kita semua. Dadah.